Kitab Bilangan pasal 13 ayat yang ke-30 mencatat, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Jika kita mau berkata jujur, perintah untuk menghadirkan realita kerajaan dan mengubahkan dunia adalah merupakan perintah yang mustahil untuk kita realisasikan. Lihatlah kondisi dan orang-orang di sekitar kita. Ada begitu banyak orang brilian, ada begitu banyak orang yang bermultitalenta, ada begitu banyak orang yang sudah menguasai sumber-sumber kekayaan di dunia ini. Mereka adalah para raksasa yang sudah menguasai negeri. Kondisi kita persis sama seperti kondisi Israel saat mendengar berita dari ke-10 pengintai yang pergi mengintai tanah Kanaan. Bilangan 13 ayat yang ke-27 sampai Bilangan 14 ayat yang ke-4. Semakin dipikir, semakin merasa adanya aura kemustahilan yang mengintimidasi. Itu sebabnya kita sangat membutuhkan adanya realita Tuhan dalam hidup kita. Dengan adanya realita Tuhan, selain Dia akan membedakan kita dari antara bangsa-bangsa lain, Dia juga akan berperang bagi kita. Yang pertama, peperangan yang akan kita hadapi adalah perang potensi, kemampuan, dan skill. Alkitab sudah menubuatkan bahwa gereja Tuhan akan dibawa menjulang jauh lebih tinggi dari antara institusi yang ada di atas muka bumi ini. Yesaya 2 ayat 1-4. Sementara berbagai institusi yang ada di luar sana sedang terus berkompetisi untuk menjadi yang terbaik dalam hal skill, potensi, kemampuan, bahkan teknologi. Artinya, jika Tuhan mau membawa kita jadi melampaui mereka semua, Dia harus membuat kita jadi lebih unggul dalam hal skill, potensi, kemampuan, bahkan teknologi. Inilah saatnya untuk kita mengarahkan takaran iman kita guna meraih berbagai potensi, kemampuan, skill, dan bahkan inspirasi untuk mewujudkan berbagai terobosan dalam bidang teknologi. Terlalu lama kita menggunakan kuasa iman hanya untuk meraih hal-hal lahiriah seperti uang, properti, mobil idaman, ataupun rumah impian. Kita tidak pernah menggunakan kuasa iman untuk mengupgrade kualitas kemampuan atau potensi yang kita miliki dalam hidup kita. Tapi Tuhan sudah menjanjikan bahwa Dia akan menyertai kita. Mari kita terjemahkan penyertaan Tuhan dalam hidup kita sebagai tersedianya kuasa anugerah yang tanpa batas, sehingga kita akan bisa terus berkembang dalam berbagai potensi, kapasitas, kemampuan, keahlian, atau skill yang memang kita butuhkan untuk memenangkan peperangan di luar sana. Yang kedua, dibutuhkan iman yang agresif untuk memenangkan peperangan dengan para raksasa di luar sana. Memang tidak bisa dipungkiri, para raksasa sudah menguasai negeri. Tapi kita tidak boleh membandingkan keberadaan mereka dengan keberadaan diri kita secara manusiawi. Jadikan janji firman sebagai tolok ukur keberadaan kita. Barulah kita bangkit untuk membandingkan diri kita yang baru dengan keberadaan mereka. Secara lahiriah, kita bisa saja berkata, kita sama seperti belalang bagi para raksasa di luar sana. Bilangan 13 ayat 33. Tapi sesungguhnya, jika kita membangun keberadaan kita sesuai dengan firman-Nya, kita justru akan menjadi para raksasa iman. Dan jika kita membandingkan diri kita yang baru tersebut dengan keberadaan mereka, justru merekalah yang tidak ubahnya seperti belalang belaka. Ingat selalu, yang menyertai mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan ada bersama kita. Bilangan 14 ayat yang ke-9. Inilah saatnya untuk setiap orang percaya mulai bangkit di dalam roh dan mengaktifasi bekerjanya kuasa iman yang agresif. Bangkit menjadi para raksasa iman di akhir zaman. Amin.